datang di channel Sobat Satwa. Nah, selain ngobrol seputar penyakit hewan-hewan, Sobat Satwa juga mengobrol tentang perkuliahan loh. Nah, di sini aku akan mengobrol tentang perkuliahan bersama Kak Zara. Halo Kak Zara. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Kak Zara ini lulusan dari mana sih kalau boleh tahu? Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Zahra, aku paramedis di Klinik Hewan Sobat Satwa. Aku lulusan dari paramedis veteriner Sekolah Vokasi IPB. Nah, kenapa sih Kak Zara milih jurusan itu? Pertamanya sih karena jurusan paramedis ini tuh termasuk yang aku jarang ketemu. Buat yang di Indonesia juga itu masih beberapa aja, dan salah satunya ada di IPB. Dan karena masih jarang itu, jadi aku tertarik buat belajar. Ya. Nah, perjuangan Kak Zara untuk masuk IPB itu apa aja sih Kak? Boleh diceritain? Kalau aku itu kemarin kan masuk buat daftar ke IPB-nya itu kan melalui jalur rapor ya. Yeah. Nah, salah satu yang perlu dilakuin adalah menjaga nilai supaya tetap stabil, jangan sampai turun, kalau bisa naik seperti itu. Yeah. Pas pengumuman kakak ada rasa deg-degan nggak sih, kayak keterima nggak ya? Atau iya, soalnya selain untuk yang ini kan akunya juga persiapan buat SBMPTN ya. Nah, pastinya kalau untuk penerimaan kuliah itu deg-degan sih buat nungguin hasilnya kira-kira diterima atau enggak. Kayak gitu. Mata kuliah yang menurut kakak paling susah tuh di paramedik veteriner tuh apa? Anatomi. Nah, itu anatomi itu bahas apa aja sih Kak, kalau betul? Kalau anatomi itu dia membahas struktur tubuh hewan, mulai dari tulangnya, otot-ototnya, saraf-sarafnya. Jadi itu tuh kita harus benar-benar hafalin bagian-bagian tersebut biar kitanya itu juga memudahkan buat nanti saat udah di lapangan, seperti itu. Nah, kalau mata kuliah paling tergampang nih menurut Kak Zara tuh apa? Kalau menurut aku yang paling gampang itu soal kesejahteraan hewan. Soalnya di situ kita mempelajari sebenarnya hewan ini harus di-treatment seperti apa sih, yang secara baiknya itu seperti apa biar hewannya itu sejahtera, seperti itu. Nah, pas kakak kuliah tuh ada program praktek-praktek kayak gitu nggak sih? Ada. Kalau untuk di paramedis veteriner sendiri itu nanti bakal ada praktik lapangnya itu sebanyak 2 kali. Yang di pertengahan semester sama yang di akhir semester untuk nyusun tugas akhir juga. Terus kan kalau di S1 ini kan kalau mau syarat kelulusan ada skripsi ya. Nah, kalau di vokasi sendiri itu juga ada skripsi atau ada hal lain? Kalau di vokasi namanya tugas akhir. Jadi dia itu kayak kita mengambil satu masalah dari tempat praktik kerja lapang kita, kemudian kita angkat kasusnya dan kita bahas masalahnya itu di tugas akhir tersebut, seperti itu. Nah, menurut Kak Zahra nih, tugas akhir itu sulit atau enggak? Lumayan sulit. Lumayan sulitnya itu dalam mencari kayak literatur yang kesesuaian antara yang kita temukan di lapangan sama teori sebelumnya yang seperti itu. Tugas akhir itu nanti akan dipresentasikan atau cuma kayak diberikan aja ke dosen atau gimana? Oh iya, nanti kita harus bisa mempresentasikannya itu di depan dosen dan di depan teman-teman kita semua, masalah apa sih yang kita temui di tempat praktik lapang kita, seperti itu, dan bagaimana cara penanganan dari kasus tersebut, seperti itu. Nah, suka duka jadi mahasiswa paramedis veteriner ini apa nih Kak? Kalau sukanya mungkin karena kita itu ketemu hewan, jadi tiap-tiap hewan itu kan pasti berbeda-beda ya karakternya. Nah, dari situ tuh kita bisa dapat hiburan juga. Tapi kalau dukanya, kalau misalnya dapat hewan yang agak galak gitu, jadi kan kitanya kalau misalnya kayak hewan peliharaan gitu, kadang kitanya dicakar. Kalau misalnya yang di peternakan itu bisa aja kalau nggak hati-hati kena terjadi insiden yang seperti itu, kayak gitu. Nah, cara ngatasin hewan yang galak nih kayak gimana tuh? Jadi kalau misalnya untuk mengatasi hewan yang galak itu juga ada kita pelajari di teknik pengendaliannya. Jadi pengendalian hewan yang baik itu gimana sih supaya hewannya itu tenang, dapat diperiksa dengan baik, dan hewannya itu tidak terluka dan kitanya juga tidak terluka, seperti itu. Gitu-gitu. Nah, kakak kan udah bekerja di klinik Sobat Satwa nih. Nah, tugas kakak apa sih di klinik Sobat Satwa itu?
Kalau tugas aku sebagai paramedis di klinik hewan Sobat Satwa itu, yang pertama memastikan kalau hewan-hewan yang rawat inap itu tetap baik kondisinya, ada progres persembuhan di sana. Iya. Kemudian kalau untuk rawat jalan itu membantu dokter dalam proses pemeriksaan pasien, menyiapkan obat dan lain sebagainya seperti itu. Kenapa sih kakak memilih IPB sebagai lanjutan pendidikan kakak? Kemarin itu tuh dari sekian banyak universitas yang aku lihat, nah aku tuh kebetulan baru taunya itu baru di IPB nih, kalau jurusan paramedis veteriner itu adanya di sana. Nah setelah aku masuk IPB itu aku baru tahu, oh ternyata di universitas lain itu juga ada ternyata jurusan paramedis veteriner ini, seperti itu. Boleh diceritain nggak perjuangan dari awal kakak masuk IPB tuh gimana? Ini kan aku masuknya tahun 2019 ya. Waktu itu tuh pertamanya guru BK aku tuh yang nawarin, oh ini sekolah kita dapat undangan loh dari IPB buat masuk sekolah vokasi. Terus alurnya itu pendaftaran dulu, bayar uang pendaftaran. Setelah itu ada beberapa berkas yang harus dilengkapi kayak nilai-nilai rapor. Kemudian nanti pihak sekolah yang mengajukan berkas-berkas itu ke IPB buat diseleksi. Kemudian setelah itu penerimaan, baru akunya datang ke Bogor. Waktu sampai di Bogor itu kita ada daftar ulang dulu. Kemudian setelah daftar ulang, itu baru kita mengikuti proses serangkaian penerimaan mahasiswa baru, seperti itu. Nah, pas ngurus berkas-berkasnya itu ribet nggak sih kak? Kalau misalnya berkas-berkas yang kamu butuhin buat daftar itu lengkap semuanya, nggak ada kendala dari pihak sekolah maupun dari kamunya sendiri, itu nggak ribet sih. Asalkan berkasnya lengkap, itu pasti insya Allah proses pendaftarannya lancar. Iya. Berapa sih biaya per semesternya untuk jurusan paramedis veteriner di IPB? Kalau di tahun aku di 2019 itu sampai 2022 aku lulus, itu buat sekolah vokasi semuanya serentak SPP-nya di 6 juta. Di IPB itu ada beasiswa atau nggak ada? Kalau untuk vokasi kebetulan di tahun aku itu mulai buka KIP kuliah buat mahasiswa vokasinya. Jadi mulai dari tahun aku itu mahasiswa vokasi IPB udah bisa menerima KIP kuliah. Jadi buat teman-teman yang semisalnya, oh kayaknya kuliah di IPB mahal nih, bisa kok mengajukan buat KIP kuliah ini, seperti itu. Iya gitu. Nah kalau lulusan paramedis veteriner ini bisa kerja di mana aja ya? Prospek kerjanya tuh seperti apa gitu? Buat prospek kerjanya sendiri itu sangat luas, nggak cuma di klinik hewan, tapi teman-teman aku itu juga ada yang kerjanya di bagian lab. Kemudian ada di peternakan, baik itu peternakan ayam, peternakan sapi. Kemudian ada juga di bagian konservasi buat yang satwa liar atau semisal kayak di kebun binatang seperti itu. Oh jadi nggak kayak satu tempat gitu aja ya kayak di klinik hewan gitu ya? Jadi bisa menyebar luas kemana aja gitu, gitu. Yang penting menyangkut tentang hewan gitu. Oh iya. Kira-kira setelah lulus dari paramedis veteriner ini kakak mau lanjut kuliah lagi nggak nih? Kalau pengen lanjut kuliah lagi pasti ya, cuma kalau buat sekarang aku belum kepikiran dulu buat lanjut, mau kerja dulu aja. Gitu. Nah kalau misalnya jadi nih lanjut kuliah, kakak mau ngambil jurusan apa tuh kira-kira setelah paramedis veteriner? Belum kepikiran juga ya? Belum kepikiran juga. Gitu, ya. Baik. Kalau di IPB itu kan ada beberapa jalur masuk. Nah kalau itu boleh tahu nggak sih jalur masuk IPB itu apa aja? Kalau buat yang vokasinya sendiri itu jalur masuknya ada yang pertama itu lewat undangan, yang aku kemarin itu lewat nilai-nilai rapor. Kemudian ada juga bisa dengan lewat tes mandiri yang diadakan sendiri oleh IPB. Sama kalau yang di tahun aku itu ada yang namanya kalau semisal teman-teman udah ikut SBMPTN, itu nilai dari SBMPTN-nya itu bisa diajukan buat daftar ke vokasi, seperti itu. Nah, Kak Zara ini asalnya dari mana sih? Aku asalnya dari Pekanbaru. Oh, berarti kakak dari merantau ya? Iya. Nah, cara adaptasi kakak kan jauh nih Pekanbaru ke Bogor, itu cara adaptasinya gimana sih? Kan pasti kan budayanya beda, cara berkomunikasinya beda. Nah itu gimana sih cara beradaptasinya gitu?
Cara beradaptasinya itu mungkin dengan sering-sering ketemu sama orang asli Bogornya kali ya. Sering-sering interaksi kayak terus kayak dengerin oh cara mereka ngobrol itu gimana sih, yang bahasa Sunda itu gimana sih, kayak gitu. Jadi nanti kayak pelan-pelan jadi paham gitu sama logatnya, sama bahasanya, walaupun nggak ngerti 100%, oh mungkin ada 1-2 kata gitu yang jadinya kita paham gitu. Susah nggak sih Kak kalau misalnya Kakak beradaptasi gitu kan, pasti kan beda gitu ya bahasa Kakak dengan bahasa orang Bogor gitu kan ya. Susah gak sih menurut Kakak? Lumayan, cuma selain itu tuh kayak dibarengin juga sama sering ngumpul-ngumpul nih sama teman yang satu daerah, jadi kayak nggak terasa begitu kagok walaupun misalnya ada di kota yang jauh dari asal gitu. Oh, berarti Kak Zara ini tuh tinggal di asrama atau cari kosan sendiri? Aku ngekos, jadi kalau untuk di sekolah vokasi itu tidak ada asrama gitu, asramanya cuma ada di S1. Nah kan biasanya kalau di kosan kan sendirian gitu ya, kalau misalnya itu merenung aja gitu kan. Kakak pernah suka kangen nggak sih sama keluarga yang ada di Pekanbaru? Kalau misalnya buat kangen, akunya itu nggak keburu buat kangen karena udah COVID duluan. Oh, Jadi iya. sebelum aku sempat ngerasain homesick itu aku udah pulang dulu gara-gara udah pulang ke Pekanbaru ya, ya. gara-gara ada COVID, jadi kuliahnya kan online. Jadi akunya pulang duluan gitu, seperti itu. Berarti kakak nggak merasakan kangen gitu ya, jadi Iya, pas belum sempat. belum sempat ya, jadi kayak udah kumpul sama keluarga gitu ya. Nah itu dia perbincangan aku dengan Kak Zara soal jurusan kuliah ini. Nah pembahasan tadi bisa jadi bahan pertimbangan kuliah. Kalian kan pasti tahun ini ada yang daftar kuliah kan, nah ini bisa jadi pertimbangan tuh biar kalian tuh nggak bingung jurusan ini tuh gimana sih gitu. Nah cukup sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya, dadah.